datang di Pandangan Terapis. Jadi di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dan informasi seputar kesehatan. Jadi jangan lupa follow dan share video ini biar yang lain tahu juga ya. Nah, mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagi teman-teman yang berolahraga, harap berhati-hati. Ini kawan saya baru cedera, tengok bergoyang-goyang lututnya. Oh. Jadi pertanyaannya apa nih? Cedera ACL seperti di video ini bisa sembuh nggak sih? Nah, sebelum membahas video tersebut, kita perlu tahu dulu nih kalau cedera ACL itu punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu terjadi robekan, tapi tidak mengganggu stabilisasi pada lutut. Tingkatan yang kedua sudah terjadi robekan dan sudah mengganggu stabilisasi pada lutut. Oh, begitu ya, Kak. Dan tingkatan yang ketiga sudah terjadi robekan keseluruhan pada ligamen lutut. Jadi menyeluruh dia ya, Kak ya? Sudah putus. Nah, untuk proses penyembuhannya biasanya itu dipengaruhi oleh aktivitas fisik pasien, tingkatan cederanya, dan stabilisasi pada lutut pasien tersebut. Untuk proses penyembuhan yang grade 1 dan grade 2 itu biasanya bisa sembuh tanpa operasi dengan proses pemulihan dan rehabilitasi selama 3 bulan. Lama juga ya? Lumayan lama. Nah, untuk grade yang ketiga itu biasanya tidak bisa sembuh tanpa menjalani operasi. Setelah dioperasi juga masih memerlukan rehabilitasi. Oh, itu gitu? dalam jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Wah, lama banget ternyata Lumayan ya, teman-teman. Nah, di sini tidak hanya cedera ligamen pada ACL aja yang terjadi. Ada juga PCL, MCL, dan LCL. Banyak juga ya? Iya, benar. Nah, ACL dan PCL itu saling berhubungan, Kak. Oh, ya? Karena ligamennya terletak di bagian belakang lutut. Nah, dia yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang kering. Biasanya apa saja nih Kak penyebab cedera ACL? Nah, penyebab cedera ACL itu terjadi akibat gerakan atau mendarat secara tiba-tiba, terus melompat dengan kaki yang tidak menangkap secara sempurna. Nah, yang ketiga, benturan yang keras, Kak, atau tabrakan yang terlalu kuat pada daerah sendi lutut. Ya. Nah, gejalanya gimana nih Kak? Biar teman-teman juga tahu nih Nah, gejala gejala ACL itu dia terjadi sangat intens, adanya nyeri, ya. Nah, yang kedua, dia juga terjadi stabilisasi lutut itu kurang bagus dia, Kak. Jadi gampang goyang gitu ya? Iya, lututnya gampang goyang ya. dia. Nah, yang ketiga, dia juga kurang peregangan, Kak. Stretchingnya kurang, jadi menyebabkan dia sakit. Saat di stretching gitu ya? Pastinya akan kurang Kurang stabil saat di stretching, dia jadi gampang nyeri gitu ya Kak ya? Jadi jalannya juga pasti akan kesulitan. Oke. Nah, untuk video di atas sendiri, kita belum bisa pastikan nih, itu bisa sembuh nggak dengan operasi atau tanpa operasi. Karena kita belum memeriksa secara langsung kan pasiennya. Nah, di sini emangnya perlu, Kak, pemeriksaan penunjang? Ya, kalau untuk pemeriksaan penunjang, itu pasti perlu. Karena kita perlu tahu juga bagaimana nih kondisi lutut pasien di dalam. Dan biasanya itu dilakukan dengan MRI atau pemeriksaan CT scan gitu. Perlu MRI? Iya, bener banget, itu perlu. Biar kita tahu kan kondisi lutut pasiennya gimana. Nah, kalau dari video itu bisa jadi nih kalau pasien itu dia udah terkena grade 2 dan atau grade 3. Iya, karena udah udah goyang nggak banget stabil ya. kan sendi lututnya, begitu. Nah, di sini tidak hanya atlet saja yang bisa terkena cedera ACL, kita juga bisa loh, karena tadi benturan, gerakan secara mendadak. Ya, buat teman-teman hati-hati loh. Ya, harus hati-hati dalam melakukan aktivitas fisik, terutama untuk olahraga nih, biar nggak cedera. Kita masuk Ke pembahasan kedua. apa nih pertanyaannya? Kenapa sih tumit suka nyeri terutama waktu pagi hari? Tumit suka nyeri terutama pada pagi hari itu biasanya terjadi pada Ibu-ibu, terutama yang suka pakai high heels. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga pasti kena nih. Ya, kenapa tuh Kak? Kok bisa nyeri nih tumitnya? Nah, tumit itu suka nyeri karena aktivitas sehari-hari yang menyebabkan terlalu banyaknya tekanan di bagian tumit. Nah, dia menimbulkan cedera atau robekan pada tumit dengan seiring waktu. Oke. Nah, kondisi ini biasanya disebut dengan plantar fasciitis. Nah, di sini teman-teman pengen tahu kan apa sih itu plantar fasciitis, Kak? Ya, plantar fasciitis sendiri itu merupakan peradangan yang terjadi pada tumit. Biasanya disebabkan karena radang pada jaringan plantar fascia. Apa tuh plantar fascia? Ada yang tahu nggak? Nah, plantar fascia sendiri merupakan jaringan yang membentang dari tumit hingga ke jari kaki.
Nah, ada fungsinya juga nih. Apa tuh Kak fungsinya? Untuk menyangga telapak kaki dan meredam getaran saat kita berjalan. Di sini adapun gejala dan penyebabnya, biasanya penderita plantar fasciitis itu sering terasa nyeri di bagian tumit. Nah, itu akibat penekanan secara terus-menerus dan terasa sakit, seperti tertusuk, terbakar. Tapi itu tidak hanya di bagian tumit saja, bisa jadi dia kena ke daerah menyeluruh di telapak menyeluruh kakinya kepada ya. telapak kaki. Nah, kondisi ini juga tidak terjadi pada satu sisi, bisa juga terjadi pada kedua sisi. Kedua belah kaki. Iya, Nah, tidak hanya pada satu kaki ya Kak. Iya, benar. Nah, namun penyebab umumnya juga bisa terjadi akibat adanya rematik, asam urat yang terlalu tinggi, bursitis, dan diabetes. Nah, untuk nyerinya sendiri biasanya tidak langsung terasa saat beraktivitas. Nyeri akan terasa dan semakin memburuk saat pasien beristirahat, terutama setelah aktivitas yang lama dan mengangkat beban yang berat. Nah, nyerinya juga bakal terasa lebih kuat itu saat pasien bangun di pagi hari, saat akan melangkah, saat bangun tidur. Nah, saat dari jongkok ke berdiri atau naik turun tangga juga akan memperparah rasa sakitnya. Berarti itu kondisi karena tekanan Ya, tadi tekanan lagi di telapak balik. kaki saat teman-teman pasien- nggak boleh besar nih badannya. Nah, karena ada faktor resikonya juga nih. Apa tuh, Kak, faktor resikonya? termasuk berat badan yang berlebihan, usia di atas 40 tahun, tapi di bawah 40 tahun juga bisa terkena karena ada faktor resiko lain seperti pakai heels ya, tadi. pakai heels, Nah, olahraga tertentu yang memerlukan berposisi berdiri yang terlalu lama. Memakai sepatu yang terlalu sempit. Iya, yang terlalu sempit gitu. Nah, gimana nih Kak cara mengatasinya untuk teman-teman? Di sini untuk teman-teman semua, gimana sih cara mengatasi nyeri pada tumit? Nah, Itu bisa dilakukan di rumah nih. Ya, Gimana benar. caranya nih Kak? Nah, untuk teman-teman yang sudah terlanjur merasakan nyeri di tumit di rumah bisa menggunakan alas kaki yang lembut untuk meminimalisir rasa nyerinya saat berjalan. Nah, bisa juga dilakukan seperti exercise atau latihan. Latihannya apa aja nih Kak? Yang perlu Nah, teman-teman latihan tahu? di sini biasanya dilakukan dengan stretching. Nah, stretchingnya biasanya yang kita baca nih dari jurnal itu Ya. terdapat dua nih latihannya. Yang pertama itu ada towel stretch exercise. Nah, yang kedua itu ada calf leg raise exercise. Teman-teman pengen tahu gimana cara latihannya? Bagusnya kita bikin video nih. Boleh nih bikin video biar teman-teman bisa melakukannya Ya, di rumah. latihan Jadi di rumah. meminimalisir terjadinya nyeri pada tumit. Apalagi pada pagi hari pasti agak susah kan untuk beraktivitas, Ya, bukan betul Kak? sekali. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu gimana cara latihannya, komen di bawah ya. See you di next video.